Oke, selamat pagi semuanya. Thank you untuk para attendee yang sudah join ke webinar training hari ini atau webinar update. Hari ini saya ditemani dengan Mas Farid dari Yes Education dan juga ada Alvina dari SCU Venture dan The Hotel School. Jadi nanti akan kita jelaskan lebih detail tentang program-programnya, kemudian location campusnya, kemudian juga scholarship opportunity dari Southern Cross University yang berada di Metro Campus dan juga The Hotel School. Kalau nanti waktu presentasi ada pertanyaan yang langsung muncul nih biar nggak lupa, bisa disubmit aja ke Q&A box-nya. Nanti akan kita jawab setelah sesi presentasinya. Oke, silakan untuk Alvina. Oke, thank you Margaret. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama aku Alvina, yang sebelumnya menggantikan Mbak Tuti sebagai Regional Manager untuk Southern Cross Uni dan juga The Hotel School Australia. Aku akan izin share screen. Oke, dah aman ya screennya. Aman. Oke, aku mulai aja. Jadi untuk SCU sendiri, location sebenarnya lumayan variasi ya. Across Australia ada banyak. Kita ada 3 main campus di Gold Coast, Lismore, Coffs Harbour. Dan juga ada Petro kampusnya di Brisbane, Sydney, Melbourne, sama Perth. Tapi untuk aku sendiri, aku handle-nya yang Metro kampus aja. Jadi untuk yang main campus itu ada tim lain sih sebenarnya. Dan dia nggak ada orang lokal Indonya. Dia di Taiwan namanya Mandy gitu. Cuma nanti untuk any inquiries regarding yang Metro kampusnya, feel free untuk reach out ke aku gitu. Nah, untuk SEO-nya sendiri, location-nya majority memang di 3 city ini sebenarnya, di Sydney, Melbourne, dan Perth. Memang kita ada juga kampus yang Brisbane, tapi biasanya itu lebih ke jurusan education sama si The Hotel School-nya sendiri, itu ada di Brisbane. Tapi untuk other courses, biasanya kita majority di Sydney, Melbourne, dan Perth location-nya. Nah, in terms of ranking, kita sebenarnya cukup di tengah sih. Jadi globally itu top 600, top 500. Cuma untuk setiap jurusannya sendiri itu juga ada rankingnya. Contohnya education top 400, hospitality and tourism-nya top 200, oceanography-nya top 100, nursing top 300. Cuma memang kalau yang si oceanography, nursing itu ada di main campus. Kalau yang di metro kita biasanya hospitality, education, business, IT. Nanti aku jelasin lagi untuk courses-nya. Nah, untuk rankingnya sendiri kita doing quite well dari tahun 2021 sampai sekarang 2026, kita lompat lumayan tinggi ya dari 800 top 800 ini 755 sampai sekarang di posisi top 500. Jadi ini memang showing dedication dari university-nya sendiri. Kita sebut kita university on the rise karena tiap tahun biasanya ranking kita ada improvement sih dan hopefully in the next couple years kita juga bisa achieve top 300 gitu. Nah, ini juga ada di salah satu artikel kalau kita pernah juga in one year climbing more than 80 places untuk rankingnya sendiri. Dan dari tahun 2020 kita udah climbing lebih dari 200 juga untuk rankingnya. Nah, ini aku mau jelasin sedikit untuk Southern Cross modelnya. Mungkin beberapa udah ada yang familiar. Jadi ini basically block model. Cuma bedanya sedikit kalau untuk di SCU kita dalam setahun ini kalau bisa dilihat kita ada 6 term. Term 1 mulai dari Maret, habis itu lanjut term 2, term 3, term 4, term 5, dan juga summer term di Januari. Cuma biasanya summer term atau term ini banyak yang nggak ambil sih gitu. Jadi banyak kan juga libur sebenarnya. Nah, dalam satu term ini itu 2 bulan atau 8 minggu. Cuma efektif learning-nya aja 6 minggu aja, kemudian 2 minggunya itu break gitu. Nah, satu term ini bisa ambil student 1 sampai 2 unit aja maksimal gitu. Nanti selama belajarnya itu biasanya setahun kan tetap 8 unit. Nah, nanti student fleksibel bisa atur sendiri dia mau ambil 2 unit atau mau ambil 1 unit. Biasanya kita saranin 2 unit, 2 unit, 2 unit. Nanti terakhir term 4, term 5 itu 1 unit, 1 unit gitu. Total 8 unit. Nah, untuk total belajarnya biasanya seminggu tetap 20 jam. Cuma untuk lecture-nya sendiri itu biasanya seminggu 2 kali aja. Sekali lecture itu 3 jam. Jadi totalnya seminggu biasanya lecture 6 jam.
ada sisa 14 jam biasanya self study. Jadi ini cukup fleksibel banget buat students yang mungkin mau part time atau mungkin ada kegiatan lain atau ini ada komitmen, itu kita fleksibel banget untuk student. Jadi kita dengan model ini hopefully student bisa achieve study life balance ya. Jadi enjoying their life to the fullest di Australia gitu. Nah, ini tadi yang aku mention sedikit, jadi memang dia lecture-nya di 6 minggu, habis itu 2 minggunya libur, studinya maksimum 2 unit per term, termsnya variasi dari term 1 sampai term 6, terus ini flexible progression-nya yang tadi aku sempat mention, dan kita nggak ada exam, jadi practical assessment aja. Benefitnya tadi, uh, ini jadi juga higher grades buat students, overall juga untuk ranking teachingnya segala macam, satisfactory student itu semua improve juga sih gitu. Nah, untuk employment outcome-nya untuk yang undergraduate-nya itu overall employment 88,5%, students kita employed within 6 months. Kemudian untuk S2-nya itu 92,2% overall employment-nya. Jadi mereka 92% itu within 6 months ya udah dapat pekerjaan. Ini untuk jurusannya, memang jurusan di Metro lebih sedikit sih daripada yang di main kampus. Jadi kita ada IT, IT S1, S2 ada specialization di cyber security dan AI. Ini juga udah SCS accredited juga. Sama S1, S2 specialization-nya sama, cyber security and AI. Kemudian ada bisnis. Bisnis kita ada Bachelor of Business-nya, General Business, atau Bachelor of Business-nya itu fokus di accounting. Kalau ada student yang memang udah fokus di accounting. Untuk MBA-nya sendiri, masternya ada specialization di Business Analytics dan juga AI. Selain IT, bisnis ada education. Education ada early childhood, ada juga primary or secondary. Jadi biasanya nih S2 sih Master of Teaching, Master of Teaching Early Childhood, atau Master of Teaching primary or secondary. Nah, kalau graduate diplomanya itu untuk offshore sih bisa di package, biasanya graduate diploma early childhood, di package sama Master of Teaching early childhood, karena IELTS-nya lebih rendah. Jadi kalau yang graduate diploma early childhood, overall-nya 6,5, no less than 6.5 juga. Tapi kalau Master of Teaching-nya, itu overall score-nya 7, no less than 7 juga each band-nya. Cuma untuk yang primary or secondary, itu graduate diplomanya tuh IELTS-nya tetap 7, jadi nggak bisa di package. Paling kalau ada yang mau primary or secondary, direct sih langsung Master of Teaching gitu. Nah, kalau courses-courses kita biasanya nggak perlu work experience, nggak perlu juga background yang linear. Sebenarnya bisa kita quite fleksibel. Untuk X1, entry requirement-nya paling dari SMA nasional itu bisa. S1 grade 12, overall grade-nya itu 76 untuk masuk direct entry bachelor. Tapi kalau misalnya dia mau package sama diploma, itu biasanya entry requirement-nya SMA di overall grade-nya 72, 72. Tapi kalau misalnya dari SMK, dia 74 overall grade-nya gitu. Nah, kalau untuk masternya sendiri, itu yang penting dia ada bachelor degree aja sih, jadi nggak ada minimum IPK-nya. Nah, yang butuh untuk background yang linear itu yang engineering-nya aja. Jadi kita ada Master of Engineering, Civil Engineering. Ini perlu background S1-nya engineering juga dari studentnya. Cuma kalau misalnya dia tekniknya bukan teknik sipil gitu ya, bukan civil engineering, kayak teknik mesin gitu, masih bisa dikonsider sih. Jadi juri SCU itu aja jurusannya. Jadi ada bisnis, IT, education, sama engineering sih. Itu aja kalau untuk yang di Metro Campus. Cuma update-nya nanti akan ditambah courses di Metro Campus itu ada social work sama construction engineering sih. Itu nanti dua courses itu mau ditambah ke Metro Campus. Cuma aku belum dapat fix-nya kapan sih untuk detail update lebih lanjutnya gitu. Nah, kalau di SCU sendiri kita ada Career Launchpad, ini partnership dengan ReadyGrad, Australia Leading Graduate Employability Specialist. Jadi ini akan bantu nanti studentnya advising mengenai tentang karirnya mereka, tentang job opportunity. Mereka akan adain workshop, webinar, atau invite guest speaker, anything related untuk karir mereka. Gitu. Untuk tahun ini programnya Access 26, jadi untuk tuition fee semuanya flat di 26.000.
Untuk Metro Kampus termasuk Hotel School semuanya di 26.000 tuition fee-nya tahun ini. Kalau untuk di main kampus memang ada yang nggak 26.000 sih. Contohnya Master of Nursing sama Bachelor of VetTech itu dia nggak di 26.000. Tapi majority semua courses kita tuition fee flat di 26.000. Ini comparison-nya tabelnya tadi, coursesnya Business, IT, Engineering, Education. Rata-rata memang S1-nya paling Business, IT, sama Hotel School-nya aja sih. Sisanya itu lebih ke postgraduate. Kalau misalnya ada yang mau double degree, ini juga bisa sih Bachelor of Information Technology sama Bachelor of Business atau Bachelor of Business yang Accounting. Cuma memang durasinya lebih lama ya, jadinya 4 tahun gitu. Tuition fee-nya sama di 26.000 juga. Nah, ini intake-nya kita fleksibel, intake-nya ada di Maret, Juli, dan November. Jadi tahun ini kalau misalnya masih ada student, kita masih buka untuk yang di November gitu. Nah, untuk IELTS-nya diploma overall 5,5, no less than 5, bachelor-nya overall 6, no less than 5.5. Untuk yang masternya di overall 6.5, no less than 6 each band-nya. Kecuali yang tadi, yang teaching, dia di 7. Oke, aku lanjut ke Hotel School. Nah, kalau Hotel School sendiri, dia number one di Australia for student support in tourism, hospitality, and leisure. Kemudian dia juga overall experience in tourism and hospitality, itu 5 star. Generally, rankingnya juga top 200 untuk hospitality and tourism management-nya. Untuk graduate employment survey-nya dia lebih tinggi untuk si hotel school-nya. Jadi dia 97% employed within 6 months untuk student kita, dan juga sekitar 85% itu biasanya udah employed before even graduate juga. Gitu. Untuk karir pathways-nya karena si hotel school-nya ini business degree, jadi sebenarnya lumayan fleksibel, jadi nggak mesti harus hospitality or tourism, meskipun memang majority ke arahnya ke sana. Karena kita bisnis, jadi memang arahnya ke managerial level ya untuk karirnya. Dan dia student juga bisa karir di event management, ataupun in business in general, di any industry itu masih relatable juga. Ini fun fact-nya, biasanya job opportunity di hospitality itu setiap 2,5 detik itu ada position available. Jadi biasanya kalau misalnya ada student atau parents yang worry kalau di hospitality ada opportunity-nya apa enggak, bisa dibilang ini banyak sih opportunity-nya untuk hospitality, terutama di Australia juga gitu. Nah, ini contoh student engagement-nya, jadi nggak cuma lecture di kelas aja, biasanya kita coba adain activity juga, ada hotel tour, site visit, ada gala dinner, industry network service, industry network event, summer party, field trip, ada guest speaker session juga. Gitu. Biasanya untuk international student kita juga ada bikin acara-acara juga sih, activity juga. Nah, untuk location-nya sama, dia ada di Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, semuanya di CBD area. Untuk kampus Perth itu baru buka tahun ini. Jadi kita kemarin yang intake pertama di Maret udah welcome students juga. Ada juga students dari Indonesia untuk intake pertama kita yang Hotel School di Perth. Kemudian nanti next minggu depan sih udah mulai orientation buat yang intake yang Juli. Nanti next juga akan ada intake yang November gitu. Semua location di CBD area. Nah, untuk Hotel School Australia sendiri, ini Australia First Hotel School, pertama kali di Sydney. Dia dibangun di tahun 1989, dan juga location-nya di CBD area, dan kemudian kalau misalnya student mau pindah, let's say dia enroll di Sydney, kemudian nanti dia mau pindah ke Melbourne atau ke Perth, itu possible banget, jadi kita mendukung student mobility, gitu. Ini ada video sedikit testimonial tentang service dari Hotel School. Ini aku play. The Professional Learning Centre at the Hotel School Australia has been nothing short of phenomenal. They've helped us really get our best foot into industry from our networking events that we hold on campus, but also additionally they've assisted me in getting my internships when a part of my degree. Now the internship experience really puts what you learn in theory into practice. I've done grand opening and pre-opening of a hotel. I wouldn't have been able to do that without the Professional Learning Centre, in them assisting me and helping with me by LinkedIn, resumes, interviews,
interviews and really prepping to put my best foot forward into industry. The best thing about the academic support team is that whatever you need, they are there to provide assistance with. And with that, they're able to help you reach your full potential. Are you ready for the career of a lifetime? It's time to start your university journey with us. Oke, ini courses-nya kita ada S1, S2-nya, Bachelor of Business and Hotel Management. Intake-nya sama, 3 juga setahun, campus-nya sama, tuition fee-nya semua sama, admission requirement-nya IELTS-nya juga sama kayak SCU. Yang membedakan dia ada internship, dia itu dapat 600 jam atau dalam waktu 30 minggu untuk itu di internship-nya. Dan ini internship-nya berbayar. Dan kalau misalnya student-nya dapat lebih dari 600 jam selama 30 minggu itu masih possible. Jadi minimum 600 jam untuk dia complete internship unitnya. Tapi kalau seandainya dapat lebih dari 600, misalnya 700 dalam waktu 30 weeks, itu bisa possible banget. Kemudian kalau dia mau part-time lagi, student-nya itu bisa juga sesuai dengan student visanya. Kalau jurusan lain sih memang ada juga sih placement-nya. Cuma memang nggak bisa guaranteed kalau itu akan berbayar. Biasanya ada yang nggak berbayar juga, kadang ada industry project aja. Kalau misalnya kayak education atau bisnis gitu, biasanya ada placement-nya juga sih gitu. Tapi kalau untuk yang hotel school, ini memang pasti paid internship sih. Nah, kemudian yang S2-nya ada Master of Business in Global Hotel Leadership, sama juga semuanya. Dapat internship-nya juga sama, dia 30 minggu, minimum 600 jam. Nah, ini paid internship kira-kira salary rates-nya itu di $27 per jamnya. Jadi kalau misalnya dikali 600 jam, potentially student bisa dapat $16.212 dari hasil internship-nya. Tapi ini nilai rata-rata aja, average salary-nya, jadi bisa juga lebih dari 27-nya. Nah, ini untuk partnernya, untuk partner hotelnya itu lumayan banyak. Jadi big brands-nya juga ada hotels, ada airlines, ada cruise, ada resort, ada theme park juga ya, ada Walt Disney. Jadi ini nanti bebas, studentnya mau milih yang mana, nanti akan dibantu pairing juga sama tim hotel school. Kemudian sesuai dengan job availability juga sih yang lagi ada gitu ya. Nanti dari hotel school mereka akan bantu pairing studentnya untuk internship sesuai dengan minat mereka dan juga sesuai dengan bakat mereka gitu. Kalau sebelumnya studentnya udah punya experience internship di bidang apa, biasanya itu kita nggak akan kasih internship yang sama sih. Jadi kita akan coba dia di field lain atau mungkin agak sedikit naik tingkat gitu ya supaya agak lebih susah. Nah, unique selling point-nya lagi untuk hotel school, biasanya kita setahun sekali itu ada review kurikulum. Dan kurikulumnya ini itu biasanya dicek dulu sama partner kita. Jadi memang udah sesuai dengan kebutuhan industri hospitality di sana. Sesuai dengan tren yang ada di hospitality gitu. Jadi memang students kita disiapkan untuk ready to work pas udah lulus dari sini. Nah, ini Professional Learning Center, ini adalah part of the hotel school. Tadi di video ada sempat di-mention Professional Learning Center. Jadi si PLC ini akan ngebantu pairing student untuk ngedapetin internship. Anything related to career, jadi sedikit beda dengan SCU. SCU tadi ada Career Launchpad, partnership sama ReadyGrad. Kalau PLC ini memang internal dari the hotel school sendiri. Kurang lebih sih service-nya sama, jadi yang ngebantuin student dalam karirnya, misalnya butuh advising LinkedIn, resume, atau misalnya mock-up interview segala macam. Atau kalau butuh certification RSA, itu biasanya PLC yang akan bantu. Kemudian studentnya kalau mau part-time juga, itu bisa konsultasi juga sama PLC, itu nanti akan dibantu coba carikan juga part-time ya. Jadi part-time, internship itu bisa ke PLC, itu biasanya dibantu cariin. Biasa banyak student kita juga gitu, dibantu cariin. Kemudian selain itu ada juga graduate placement service. Jadi kalaupun udah lulus, sudah alumni, dia balik lagi ke SCU atau hotel school, ini juga biasanya akan dibantu juga untuk advising job career, dan kalau ada opportunity full time job juga akan dibantu infokan. Gitu. Nah, ini major tourism events yang terjadi di Australia, jadi memang masih banyak banget opportunity di hospitality.
Terutama Aussie juga lagi prepare yang 2032 Olympic Paralympic Games. Jadi di Brisbane banyak banget lagi pembangunan untuk hotels, entertainment dan segala macam. Biasanya nanti akan dibutuhkan student-students untuk part-time atau internship di bidang itu. Nah, ini contoh alumni student snapshot. Ini dari student-student di luar Indonesia sih sebenarnya. Philippines, Hong Kong, dan juga India. Jadi memang arah karirnya ke depannya setelah lulus itu di managerial level. Jadi ini ada yang assistant manager, ada yang manager of finance, kemudian ada yang senior sales executive, ada juga yang front office duty manager. Nah, ini ada background dari student Indonesianya. Ini ada juga Jillian, dia masih student, dia dapat role internship guest service agent di Rage Australia Square. Kemudian ini ada Agus juga, dia udah lulus, dia jadi duty manager di Hyatt Centric di Melbourne, lanjut kerja dia full time di sana. Ini ada juga student kita yang lain juga, ada yang jadi F&B supervisor di Westin, ada yang jadi Nat auditor di The Star Brisbane. Oke. Nah, untuk in terms of emission, kita ada website sendiri untuk si SCU Ventures-nya itu atau Metro Campus. Itu di scuventures.com.au. Nanti bisa coba mampir ke websitenya. Itu di sini ada bagian GSR and Admission Guide. Jadi anything related tentang qualification-nya, IELTS, atau misalnya GS, guidelines segala macam, itu bisa visit ke website kita. Dan biasanya admission kita lumayan cepat. Jadi kalau misalnya after application, kita coba proses 1 kali 24 jam sih. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau mau information lebih ke unitsnya, lebih ke coursesnya, silabus dan segala macam di main campus, website SEO main campus itu juga ada sih. Bisa pakai acuannya. Oke, dari itu aja sih dari aku. Thank you semuanya. Okay, thank you, Alvina, for the explanation about SCU Ventures and then also for the hotel school. Jadi untuk para attendee, kalau ada pertanyaan atau mungkin saat ini udah ada inquiry, ada yang berminat untuk engineering kah, untuk education, atau untuk di bidang hospitality management, perhotelan, bisa langsung ditanyakan aja. Kalau mau ngobrol langsung sama Alvina boleh, bisa raise hand nanti ku unmute. Tapi kalau mau via Q&A box juga boleh. Ini belum ada yang tanya apakah terlalu jelas dari Alvinanya. Halo Alvina, mungkin dari aku Oh mau tanya iya, untuk 2027 nih, mungkin too soon ya, tapi mau tanya aja untuk update-nya apakah dari segi tuition fee, apakah ada update nantinya akan normal ataukah akan ada promo seperti yang oke. sebelum-sebelumnya? Aku dapat info tahun depan sih tuition fee-nya 27.000 ya. Jadi kemungkinan akses 27. Terus 2027 kemungkinan hotel school juga buka di Gold Coast. Oke, Oke. great. Ini barusan sekalian ini ada pertanyaan dari Bu Oh, Silo ya. oke. Kalau scholarship kita udah nggak ada lagi sih. Jadi kita udah tuition fee reduction aja. Harganya diturunin. Jadi flat tadi 26.000 semuanya atau tahun depan di 27.000. Tapi kita udah nggak ada scholarship lagi. Gitu. Ya, jadi kalau untuk SCU ini tidak ada scholarship, sebagai gantinya adalah tuition fee deduction, jadi flat begitu ya. Untuk tuition fee-nya 2026 itu di 26.000, 2027 ini kemudian ada promo ya, tadi 27.000 seperti itu ya. Mau kamu menjawab? Ini Oke. ada beberapa Ini pertanyaan. kayak align dengan pertanyaannya dari Andra nih untuk tuition fee-nya apakah flat sampai akhir atau tetap menyesuaikan update tuition fee per tahun. Tadi udah dijawab ya. Jadi untuk tahun ini di 26.000, tahun depan sih di 27.000 ya. 27. Iya, tahun depannya lagi mungkin 28.
Ya, kenaikannya nggak banyak lah ya. Dikit-dikit lah ya 1.000, biasa juga yang lain juga naik kan. Heeh. Ya, yang Untuk lain untuk bisa sampai mm-mm, 7%, 8%. iya. Untuk public uni lumayan worth the value sih dengan harga segitu. Makanya kita nggak bisa offer additional scholarship lagi sih. Gitu. Oke, ini ada next question juga dari Dodi OSS Bali. Oke, untuk sharing materinya nanti kita share. Jadi nanti kalau juga dari OSS Bali, kalau studentnya ini mau konsultasi lebih lanjut dengan Alvina, itu juga bisa kontak aja ke tim Yes Edu. Nanti kita bisa arrange kan untuk consultation sessionnya dengan Alvina langsung. Ya, boleh nanti aku share ke Margaret ininya, file. Oke, ini ada yang tanya lagi di chat. Untuk accommodation pasti dapat ya. Oke, kalau accommodation kita karena di CBD area kita nggak ada on campus accommodation, jadi biasanya off campus. Oh ya sorry karena kita nggak bisa under 18 juga. Em, jadi biasanya off campus paling kayak Scape Unilodge gitu-gitu sih. Yang punya on campus accommodation tuh cuma yang di Lismore dia ada Unilodge. Gitu. Hmm. Oke, berarti yang ada on campus accommodation hanya yang Lismore campus, itu Iya, yang main. yang main campus biasanya Mm-mm. ada. Mm. Kalau Metro nggak ada sih City Kalau campus. untuk yang metro campus nggak ada on campus accommodation, tapi Mm-mm. student bisa kayak ke Scape, Unilodge, Mm-mm. itu. Mm-mm. Gitu, Kalau mereka bebas. juga prefer mau ke homestay juga masih diperbolehkan, karena homestay kan nggak ada batasan umurnya. Ya, betul, betul. Ya, mungkin pertanyaan juga dari partner terkait dengan Elikos. Untuk English Mm-mm. course di apa namanya SCU maupun di hotel school bisa terima package Elikos itu di mana dan berapa lama maksimal? Oke, kalau Elikus kita terima 10 minggu aja maksimum 10 weeks. Itu nanti ada partnernya. Jadi memang kalau ada Mhm. student yang planning Elikus nanti aku bisa share untuk list partner Elikusnya. Tapi biasanya sih third party ya di luar jadi nggak di SCU-nya. Cuma nanti package bisa. Jadi kalau dia dari lulus dari Elikusnya nanti dia langsung join kita directly bisa. Kecuali dia likos di luar partner kita, nah itu biasanya harus tes IELTS lagi gitu. Cuma untuk yang education atau yang tadi teaching, kemungkinan nggak boleh elikos sih, karena IELTS-nya udah tinggi 7 gitu. Oh, I see. Jadi Mm-mm. semua most of the program bisa package Elikos except education ya, Iya, mm-mm. kecuali education dan itu juga kalau untuk package Elikos maksimal cuma diperbolehkan 10 minggu. Jadi Betul. setengah poin ya, setengah poin Iya, difference. paling setengah aja sih. Oke. Oke, ini ada yang ditanyakan juga untuk hotel school program biasa intern juga dibantu cari atau cari sendiri. Ya, jadi kalau intern kita dibantu cariin itu dari yang tadi PLC, Professional Learning Center. Jadi nanti mereka yang bantu cariin, bantu pairing studentnya. Kemudian nggak cuma internship, part time pun juga bisa dibantu cariin sama si PLC-nya itu. Oke, itu berarti sangat membantu ya buat Iya, peluang studennya. betul. Berarti tetap Mm-mm. kembali lagi studennya juga aktif mencari opsinya atau enggak ya. Betul, betul, betul. Tapi studentnya juga jangan terima jadi aja ya gitu. Maksudnya tetap ada effortnya untuk nanti dia interview, bikin CV segala macam. Gitu. Mm. Jadi istilahnya dibantu support untuk fasilitasnya, tapi Mm-mm. tetap kembali lagi eh, di-accept atau tidaknya dengan si perusahaan yang dituju juga harus ada effort dari si studentnya juga. Benar, benar, benar. Karena pernah juga katanya kejadian gitu ada satu student dari Indo lagi. Jadi dia expect kita kasih semuanya langsung gitu ya. Padahal kan tetap harus ada effortnya juga gitu. Mm-mm. Untuk dari partisipan yang lain, apakah ada pertanyaan lagi seputar SU Venture yang Metro Campus atau yang
the hotel school. Oke, ini ada yang nanya, kemarin sempat kirim student ke hotel school, receive offer depositnya 13.000. Terus ada tulisan non-refundable deposit 6.000, itu maksudnya gimana ya? Oh, iya, oke. Jadi memang kalau deposit kita butuh setengahnya 13.000 untuk dapat COI-nya. Ada non-refundable deposit itu seandainya studentnya nggak komit ya ke kita gitu ya, pindah ke uni lain gitu ya. Tapi let's say kalau seandainya visanya rejected, ya itu bisa di-refund sih. Lebih ke kayak gitu aja sih. Jadi 6.000-nya itu kasarnya effort untuk admission timnya lah kalau seandainya dia pindah atau segala macam gitu. Oke, berarti selama dia masuk aman-aman aja, atau karena Benar-benar. memang visanya ke reject, baru si non-refundable deposit itu bisa balik ya. Iya benar. Oke, tadi kan Alvina sempat info tuh, The Hotel School mau buka di Gold Coast. Heeh, iya. Seandainya nih, studentnya udah join di Hotel School, Hmm. lokasi kampusnya lain, terus dia tiba-tiba mau pindah ke Gold Coast begitu dia buka, itu possible atau belum possible karena dia barusan buka? Aku belum diinfo, tapi harusnya possible sih, karena sama aja sih, gitu. Oke. Heeh. Oke, untuk dari yang lain, ada yang masih mau ditanyakan seputar The Hotel School atau SCU? Ya, mungkin sambil nunggu mereka nanya, untuk dari SCU, itu kan lumayan ketat ya untuk GS-nya. Iya. Nah, ada tips-tips gak nih untuk GS Oke. student ini? Sebenarnya kalau tadi buka website yang tadi, scventures.com.eu, itu kan ada guideline-nya, itu ada Mm-mm, benar-benar ada bullet points-nya, even di form template-nya GS-nya itu kita ada kasih bullet points-nya. Nah itu mm-mm, tips aku sebenarnya diikutin aja sih sesuai dengan bullet points-nya itu, nggak usah mikir kemana-mana, sesuai dengan di situ aja requestnya apa. Kemudian karena sekarang masanya turun level sih, kalau dulu sih nggak terlalu masalah ya level 1 Indo. Karena sekarang level 2 every claim misalnya dia bilang dia nanti lulus salary-nya sekian, nanti misalnya dia di papanya saya bekerja di mana atau dia ada bukti apa-apa. Nah, itu every claim kalau bisa sih di submit evidence-nya. Mau kayak spam pun gitu sebanyak mungkin di submit aja sih lebih kayak gitu. Better lebih daripada kurang sih gitu. Sama sekarang memang financial evidence lebih dilihat sih daripada dulu. Cuma good news-nya Indonesia template untuk GS-nya dari SEO itu masih tetap pakai yang level 1. Jadi belum serumit negara level 2 sih. Cuma memang evidence-nya aja yang diperbanyak gitu. Tapi nanti Ah, kalau mau konsul dulu gitu ke aku, cek-cek dulu itu boleh sebelum disubmit ke admission. oke, Mm-mm. sip-sip. Mungkin juga kalau untuk partner yang join ke webinar ini, yang belum pernah join ke webinar tentang GS-nya dari SCU Venture, itu bisa cek ada recordingnya ya kalau nggak salah ya Alvina ya. Aduh sih nanti coba aku cek dulu sih. Mm-mm. Dari yang ini ya, admissionnya John Crowder ya. Iya betul. Ah, Itu ah, 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 ah. sharingnya cukup insightful sekali Hmm, buat student-student yang mau submit student visa, terutama untuk mm-mm. GS. Karena memang beberapa juga dari Yes Edu kita lihat visa rejection itu sekarang benar-benar ngeliat student ini sudah research belum compare untuk course yang diambilnya dengan yang di Indo, dengan yang di Australia, terus juga untuk yang
pelajaran yang akan mereka pelajari itu apa, at least mereka tahu sedikit tentang programnya, core structure-nya. Kemudian juga ke depannya itu mereka jenjang karirnya mau seperti apa dan harus ada karir plan-nya. Iya, iya benar-benar. Jadi di JS-nya dijelasin sedetail itu comparison Iya. ininya dari Uni Indo dan di Aussie, terus juga tadi planningnya setelah lulus kayak mana gitu mau ambil karir di mana, job title-nya meskipun belum yakin gitu ya, tapi diambil aja job title-nya apa gitu, misalnya supervisor apa dan kira-kira salary-nya berapa. Nanti dihitung itunya ROI-nya juga. Jadi total Mm-mm. investment-nya misalnya dia 2 tahun master gitu ya, berarti 26 kali 2, 52.000 ditambah living cost-nya 30.000 kali 2 gitu ya, 60.000. Nah, total kan 100 berapa sekian itu investmentnya. Nah, nanti dia udah setelah dia lulus, dia dapat salary-nya sekian, berapa setahunnya, dipotong expenses-nya dia, living expenses-nya, taxes, segala macam, dapat bersihnya berapa net salary-nya, itu yang bisa ditabung gitu ya. Nanti total investment dibagi dengan total itunya, net saving-nya, nanti dapat jumlah berapa tahun si ROI-nya. Yang bagus sebenarnya nggak nyampe lebih dari 10 tahun ya. Misalnya kalau S1 ya 7 tahun masih oke lah, S1 5 sampai 8 tahun gitu ya. Kalau S2 mungkin harusnya lebih cepat, within 5 years gitu ya, atau misalnya sebelum 5 tahun itu lebih oke sih sebenarnya gitu. Nanti kalau misalnya dirasa susah, bikin jenjang karir aja, jadi baru lulus tahun pertama mungkin dapatnya sekian. Nanti 3 tahun kemudian pasti kan naik jabatan ya. Nanti kira-kira segini progresinya. Nanti tinggal selesai tahun depan lagi naik jabatan progresinya segini. Jadi ROI-nya bisa lebih rendah gitu berapa tahunnya balik ininya, balik Mm. investmentnya. Oke, thank you untuk infonya itu juga. Jadi biar membantu juga untuk partner kita untuk submit student visanya yang semakin pusing CS-nya. Benar. Sama yang biasanya ngebingungin tuh yang nomor satu deh kalau nggak salah yang economic ties itu sebenarnya dari admission nggak terlalu ngelihat dia punya aset apa di Indonesia, tapi lebih ke kayak economic benefitnya gitu. Jadi misalnya ada opportunity nggak sih sebenarnya di Indonesia udah invest segitu banyak Australian dollar, pas balik ke Indo ternyata industri hospitality nggak booming gitu, nggak ada gitu. Nah itu yang nggak mau dilihat. Jadi kalau bisa mungkin research tentang industrinya. Jadi kalau misalnya dia masuk hotel school, kira-kira peluang hospitality di Indonesia tuh gimana? Lagi booming, lagi naik, kita lagi ada banyak major event gitu, misalnya ada konser atau apa, jadi banyak pembangunan segala macam. Jadi kayak the economic opportunity di Indonesianya gitu biasanya yang dilihat. Oke. Hmm. Okay, I think no more question from our attendees. Thank you banget Alvina untuk sesinya hari ini. Thank you juga untuk para attendee yang udah join. Jadi seperti yang tadi disampaikan untuk SCU, untuk Metro Campus ada di beberapa lokasi, kemudian ada The Hotel School juga di beberapa lokasi di Australia. Jadi student bisa pilih mau studinya di kota mana. Untuk tuition fee saat ini ada untuk akses 26 di mana tahun ini itu tuition fee-nya di 26.000 dan tadi ada sedikit bocoran untuk tahun 2027 kemungkinan akan ke 27.000. Nah, nanti juga eh, untuk student yang enroll higher education di SCU dan juga the hotel school itu bisa masuk perhitungan poin untuk Yes Education 2027 Fam Trip, di mana untuk destinasinya tahun depan adalah ke New Zealand. Jadi untuk di SCU dan the Hotel School itu masing-masing student dapat 10 poin. Jadi nanti bisa dikumpulkan untuk poinnya. Oke, ini ada last question di GSS-nya. Saya cek ada statement of sponsor support. Itu statement seperti apa ya? Terima kasih. Oke, biasanya itu cuma letter aja kayak misalnya sponsornya orang tua ya. Jadi dia sebagai orang tua dengan uang segini memberikan konsen untuk
mau support anaknya selama studi di Aussie. Sebenarnya cuma surat orang tua gitu aja sih. Kalau yang Oke. biayain orang tua. Oke, berarti tinggal Mm, info aja siapa yang nanti mm, membiayai untuk kuliahnya ya. gitu aja sih. Oke Ya, deh, kalau gitu, Alvina, thank ada you. tambahan ini question yang masuk ke saya Mhm. terkait dengan student onshore. Anak yang student yang baru selesai 485 share Mm-mm. begitu, program share di Juli 2026, apakah bisa apply langsung Bachelor of Hospitality-nya? Oke, jadi dia sebelumnya udah ada visa 485 ya. Iya, Nah itu kita nggak bisa terima sih kalau udah ada previous history visa 485 gitu. Biasanya di reject sama admission. nggak bisa di onshore atau memang nggak bisa ketika student sudah Oh, offshore pun atau maksudnya gimana? dia udah selesai apalagi visa 485, sorry. Selesai, baru selesai Selesai, selesai kelas ya. Oke. 485. Kalau selesai ya nggak bisa biasanya. Jadi kalau udah ada history punya visa 485, terus berarti masuk kita apply student visa itu nggak bisa sih dari admission biasanya. Oh begitu ya. Jadi ketika Mm-mm, sudah mm-mm. selesai 485, Mm-mm, mm-mm. terus mau student visa lagi nggak bisa. Tapi kalau Iya, misalnya heeh. masih under 485, Ah ya bisa itu. nah itu masih memungkinkan ya onshore ya. Selama Bisa, bisa mengcover atau bagaimana? iya bisa. Biasanya kan kalau yang visa pertama biasanya setahun ya ambil graduate diploma, ya itu bisa Mhm. sih. Mm-mm. Oke oke. Jadi eh, yang offshore, student offshore atau onshore, student yang selesai Mm-mm. menyelesaikan 485 visa itu biasanya nggak bisa masuk, Nggak yang bisa. nggak bisa diterima ya Bener. untuk student visa Iya, lagi. biasanya sih nggak bisa. Tapi kalau mau dicoba dulu, boleh aja. Oke. Cuma aku Baik. sering lihat dapat rejection sih karena dia ada previously had visa 485 alasannya gitu katanya risky. Oh, kalau ke student Mm-mm. lagi, alasannya karena Mm-mm. terlalu risky, Iya, karena yang high risk 485 gitu. ke student lagi Ke begitu student ya. lagi karena dia jadi kayak memprolong stay-nya gitu kan di Aussie gitu. Walaupun maksudnya studentnya sudah offshore. Iya, meskipun offshore udah balik juga mau ini ada Oke, history itu sampai Hmm. 85 bisa. oke, oke. Baik, terima kasih konfirmasinya. Mm. Ya, Oke, itu saja. Mm-mm. oke, ada pertanyaan lagi mungkin last question. Kalau nggak ada, kita bisa akhiri sesi ini. Kalau memang nanti ke depannya dari para partner ada studentnya yang mau konsultasi lebih lanjut dengan Alvina, mau perorangan atau mau grup, boleh. Atau mau bikin webinar sesi sendiri untuk studentnya juga boleh. Nanti bisa kontak aja ke tim Yes Education, bisa ke saya, ke Mas Farid, atau ke Mas Febri. Nanti kita bisa arrange untuk sesinya dengan Alvina. Oke, thank you so much Alvina. Nanti Oke, kutunggu thank untuk you. PPT-nya untuk kita share juga ke Ya, para attendee hari ini. oke, thank you, thank you. Oke, thank you all. Bye-bye. Thank you, Alvina. Thank Bye. you all. Ya, thank you.